Tahukah Anda, seiring bertambahnya usia, banyak lansia yang merasakan perubahan bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada cara mereka merespons emosi. Kadang, tanpa disadari, mereka menjadi lebih cepat marah atau tersinggung, bahkan terhadap hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap biasa saja. Kondisi ini bukan sekadar kebetulan, melainkan ada alasan ilmiah dan psikologis yang mendasarinya. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh dan pikiran memang mengalami perubahan besar, mulai dari hormon, kesehatan fisik, hingga dinamika sosial yang berbeda. Maka, tidak heran jika tingkat kesabaran bisa menurun dan sensitivitas meningkat. Namun kabar baiknya, semua ini bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Justru, dengan pemahaman yang tepat, lansia dapat lebih sabar, mengelola emosi dengan baik, dan menjalani masa tua dengan hati yang lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda para pendengar setia. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat, damai, dan penuh rasa syukur. Mari kita berbincang santai, namun penuh makna tentang mengapa lansia di atas 60 tahun cenderung lebih cepat marah dan sensitif, serta bagaimana caranya agar tetap tenang dan sabar dalam menghadapi berbagai situasi. Pertama, mari kita pahami bahwa salah satu alasan utama lansia menjadi cepat marah adalah karena perubahan hormon. Seiring bertambahnya usia, tubuh memproduksi hormon tertentu dalam jumlah lebih sedikit, seperti hormon serotonin yang berperan dalam mengatur suasana hati. Penurunan hormon ini bisa membuat seseorang menjadi lebih mudah cemas, murung, atau tersinggung. Bayangkan, jika dulu kita memiliki cadangan hormon yang membantu menenangkan pikiran, kini jumlahnya tidak lagi sama. Perubahan kecil dalam lingkungan atau perkataan orang lain bisa terasa lebih mengganggu dari yang seharusnya. Kedua, faktor kesehatan fisik juga berperan besar. Di usia lanjut, rasa nyeri sendi, gangguan tidur, gangguan pendengaran, atau penurunan penglihatan bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman sepanjang hari. Ketidaknyamanan fisik yang terus-menerus ini ibarat bara api yang mudah tersulut, sehingga sedikit gesekan emosional saja bisa memicu amarah. Bahkan rasa lapar atau kelelahan pun bisa menjadi pemicu, karena tubuh lansia biasanya butuh waktu lebih lama untuk pulih dibandingkan saat muda. Ketiga, faktor psikologis yang sering terabaikan adalah perasaan kehilangan peran dalam keluarga atau masyarakat. Setelah pensiun, banyak lansia merasa tidak lagi dibutuhkan seperti dulu. Mereka mungkin rindu masa-masa ketika masih bekerja, aktif berkontribusi, atau menjadi pusat perhatian keluarga. Perasaan tersisih ini bisa menimbulkan kesedihan yang jika dipendam terlalu lama dapat berubah menjadi kemarahan atau sikap defensif. Keempat, perubahan lingkungan sosial juga ikut memengaruhi. Teman-teman sebaya yang mulai berpulang, anak-anak yang sibuk dengan kehidupan masing-masing, hingga waktu yang lebih banyak dihabiskan sendirian, semua ini dapat memicu rasa kesepian. Kesepian, walaupun tidak selalu terlihat, adalah faktor besar yang dapat membuat seseorang menjadi lebih sensitif. Bahkan hal-hal sederhana, seperti tidak diajak berbicara atau merasa diabaikan, bisa menjadi pemicu ledakan emosi. Kelima, ada pula faktor penurunan kemampuan otak dalam mengendalikan emosi. Bagian otak yang mengatur kontrol diri, yaitu prefrontal cortex, akan menurun fungsinya seiring bertambahnya usia. Akibatnya, kemampuan untuk menahan diri atau berpikir panjang sebelum bereaksi juga menurun. Kalau dulu bisa bersabar menunggu atau menahan amarah, sekarang responnya bisa lebih cepat keluar tanpa filter. Nah, setelah kita memahami penyebabnya, kini saatnya membahas bagaimana para lansia bisa lebih sabar dan mengelola emosinya dengan baik. Yang pertama, latih kesadaran diri atau mindfulness. Ini berarti melatih diri untuk menyadari emosi yang sedang muncul sebelum bertindak. Misalnya, ketika merasa mulai kesal,
Tarik napas panjang, rasakan detaknya, dan beri waktu beberapa detik sebelum merespons. Cara sederhana ini sudah terbukti mampu menurunkan intensitas emosi negatif. Yang kedua, perbaiki pola tidur dan istirahat. Banyak lansia tidak sadar bahwa kurang tidur bisa membuat emosi menjadi tidak stabil. Pastikan waktu tidur cukup, suasana kamar nyaman, dan jauhkan gawai sebelum tidur agar pikiran lebih rileks. Tubuh yang cukup istirahat akan membuat pikiran lebih jernih dan hati lebih tenang. Yang ketiga, jaga kesehatan fisik dengan olahraga ringan. Aktivitas fisik seperti jalan santai, senam, atau yoga ringan dapat membantu meningkatkan hormon endorfin, yaitu hormon kebahagiaan yang alami. Hormon ini akan membantu mengurangi rasa cemas dan membuat mood menjadi lebih baik. Yang keempat, tetaplah bersosialisasi. Walaupun fisik sudah tidak sekuat dulu, usahakan tetap berinteraksi dengan teman atau keluarga. Mengikuti kegiatan komunitas lansia, pengajian, atau sekadar berbincang santai di teras rumah bisa menjadi obat hati yang mujarab. Semakin banyak kita merasa terhubung dengan orang lain, semakin kecil kemungkinan emosi negatif mendominasi. Yang kelima, perbanyak aktivitas yang membawa ketenangan, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau berzikir bagi yang beragama Islam. Aktivitas-aktivitas ini mampu menurunkan ketegangan pikiran dan membantu fokus pada hal-hal positif. Yang keenam, jangan sungkan untuk meminta bantuan profesional jika emosi terasa sulit dikendalikan. Psikolog atau konselor dapat membantu menemukan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi pribadi masing-masing. Terakhir, yang tidak kalah penting, tanamkan rasa syukur setiap hari. Ingatlah bahwa usia yang sudah mencapai 60 tahun ke atas adalah anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Bersyukur atas kesehatan, keluarga, dan waktu yang masih dimiliki akan membuat hati terasa lebih ringan. Jadi, meskipun wajar jika lansia menjadi lebih sensitif atau cepat marah karena berbagai perubahan yang terjadi, bukan berarti itu adalah nasib yang tidak bisa diubah. Dengan pemahaman, latihan, dan niat yang kuat, setiap lansia bisa menjadi pribadi yang lebih sabar, bijak, dan damai. Semoga pembahasan ini memberi manfaat, dan semoga para pendengar sekalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.